Insyaallah ada beberapa hal yang ingin saya bahas pada pertemuan kita malam kedua ini. Yang pertama, bahwa kita akan selamat kalau kita mengikuti jalan orang-orang yang terdahulu. Sebagaimana kita selalu ungkapkan dalam bacaan Al-Fatihah. Kita berdoa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami, petunjuk jalan yang lurus. Yang mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Jadi hidayah yang kita minta adalah jalan yang lurus. Yang jalan lurus ini siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Jadi kita tidak mencari jalan yang baru, atau bahkan kita tidak harus membuat jalan yang baru. Jalan itu sudah jelas, sebagaimana firman Allah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah jalan millah. Millah itu agama, pegangan atau jalan yang telah dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu sirat? Sirat itu jalan yang lebar dan lurus. Jadi jangan kita mengartikan bahwa agama ini sempit. Jalan yang ditunjukkan oleh Allah itu lebar dan luas dan lurus. Contohnya jamaah sekalian yang sama berbahagia, saudara kita ada yang berpuasa semenjak hari Kamis kemarin, ada yang berpuasa ya hari ini, bahkan ya mungkin di tempat lain ya ada yang berbeda. Ada yang menunaikan salat tarawih 8, tarawih 20, bahkan ada yang 36 rakaat. Ada berbagai macam. Tetapi intinya semuanya tujuannya adalah mendekatkan dirinya kepada Allah. Apakah puasanya hari Kamis atau hari Jumat atau hari Sabtu, tujuannya sama-sama, ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Tarawihnya 8, tarawihnya 20, sama-sama. Bahkan ada yang puasa saja tidak mau tarawih. Semuanya tujuannya sama, mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang mana yang paling benar? Yang paling benar nanti di akhirat kita akan berjumpa. Agama apapun, cara apapun yang mereka lakukan, tidak ada yang benar-benar bisa mengklaim sayalah yang paling benar. Tapi yang paling benar itu nanti di akhirat. Tapi intinya adalah tentu Allah itu menginginkan rahmatnya terlebih dahulu kepada hambanya daripada murkanya. Maka jamaah sekalian yang sama berbahagia, tidak ada henti kita meminta, ya Allah berilah petunjuk kepada kami, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Makanya orang-orang tua kita selalu mengikuti jalan orang-orang soleh yang sebelumnya. Dia bilang kenapa begini? Dia bilang begini memang dari dulu. Magina taruh 20 iku makku memang nenekku ya taruh 20 memang. Ditanya orang-orang yang sudah lama di Mamuju, kenapa 8? Arwah memang ya waktu pun apa boleh. Jadi dia merasa itulah jalan yang benar karena turun-temurun sudah dilakukan oleh pendahulunya. Ada yang baca-baca kalau mau masuk Ramadan, kenapa mesti potong ayam? Nah bilang begini memang nenek kupi. Ya, merumah puasa menyambut Ramadan. Ada juga yang sama sekali tidak melakukan apa-apa. Semuanya baik, semuanya benar, iya. Karena jalan agama ini sirat, jalan yang lebar dan lurus. Yang salah itu kalau kita mengklaim diri kita lah yang paling saleh, diri kita lah yang paling benar. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, kenapa balasan pahala itu nanti di akhirat? Seandainya ada pengumuman
Tarwih malam pertama, malam kedua hadiahnya mobil, umpamanya. Nggak muat ini, kayak lebaran orang sampai di teras-teras jalan itu. Kenapa? Hadiahnya mobil. Malam ketiga, malam kelima hadiahnya 100 juta. Dia nalai masih. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Tapi Allah sengaja menyimpan hadiah, balasan pahala itu nanti di akhirat. Kenapa? Yang pertama karena dunia ini sempit, tidak muat. Dena lailino narekumelo nawala iku Allah Ta'ala sininna pakkasiyanna atanna Allah Ta'ala. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Dunia ini kecil sekali, tidak muat. Kenapa? Satu orang yang masuk surga nanti dia punya hadiah di sana, balasannya seperti satu raja yang paling kaya di dunia ini. Jadi bagaimana kalau setiap orang dikasih, ya tentu dunia ini tidak muat. Itu yang pertama. Yang kedua alasannya kenapa nanti di akhirat, karena sehebat-hebatnya orang, sekaya-kayanya orang, paling lama hidupnya di dunia 70, 80, 90, 100 tahun. Setelah itu dia mati. Allah tidak ingin kenikmatan yang besar, kenikmatan yang banyak, kemewahan yang berlimpah. Hanya dinikmati 20 tahun, 30 tahun, setelah itu lenyap. Melo inapan nanungan ipong Allah Ta'ala, papenya mana? Sehingga di dunia ini kita hanya dikasih bonusnya saja. Apa bonusnya? Bonusnya orang-orang yang beribadah. Ya. Contohnya, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama dikasih di dunia. Ya. Kegembiraan yang kedua itu nanti di akhirat. Dikasih hadiahnya, bonusnya apa? Farhatun indal iftar, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Nareko makbani masih die masaunya wai. Kalau kita dengar dulu beduk, ya, masalawa ani we masih kena buka mariu nih. Meskipun hanya segelas teh, meskipun hanya segelas es buah, tapi ada rasa bahagia. Kenapa? Itu bonusnya ibadah. Kita bangun sahur, itu mau indomie misi wawa balerako, tapi ada rasa bahagia setelah kita melakukan makan sahur itu. Apa itu? Itulah bonusnya puasa. Yang hadiah intinya kata Allah, as-saumuli wa ana ajzibi. Puasa itu balasannya, ya saya yang kasih hadiahnya. Nanti di akhirat. Jadi farhatun inda liqa'i rabbih. Hadiahnya puasa adalah kebahagiaan, kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Nanti di akhirat ada pintu khusus nanti. Orang-orang yang rajin berpuasa dia akan masuk melalui pintu itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa beribadah ini, kalau kita ingin berkualitas ibadah kita, maka perbaikilah pengenalanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwaluddin ma'rifatullah. Yang pertama, yang paling utama dipelajari dalam agama adalah mengenal Allah. Maka ada seorang ulama ditanya, hal araftallah? Apakah anda kenal Allah? Dia bilang, kaifa a'budu man la a'rifu? Bagaimana caranya saya bisa menyembah Tuhan yang saya tidak kenal? Kalau kita tidak mengenal, bagaimana kita bisa menyembahnya dengan benar, dengan baik, dengan khusyuk? Maka kadar keimanan seseorang, kadar ketakwaan seseorang tergantung seberapa kenal dia dengan Tuhannya. Beliau berkata, awa ta'si man ta'rifuhu. Apakah kamu berani mendurhakai orang yang kamu kenal? Kamu kenal bagaimana penderitaannya ibumu mengandungmu. Dia merawatmu, menyusuimu, dia membimbingmu sampai engkau dewasa. Karena engkau kenal orang tuamu, berapa banyak kebaikan-kebaikannya, maka engkau tidak berani durhaka sama orang tuamu. Dia mu berani bali-bali ambokmu indokmu.
maka engkau kenal betul bagaimana nilai-nilai yang ditanamkan dalam dirimu, bagaimana besarnya jasanya terhadap dirimu. Kita ini dulunya tidak ada. Tiba-tiba kita lahir tahun sekian, kemudian kita besar, dikasih kesehatan, dikasih pekerjaan, dikasih rezeki bermacam-macam. Tiba-tiba kita mau durhaka sama Tuhan yang mengadakan kita sebelumnya tidak ada. Dia beri kita berbagai macam nikmat sepanjang hidup kita. Maka engkau berani durhaka kepadanya karena engkau tidak mengenalnya. Seandainya engkau mengenal bahwa engkau ada di dunia ini, elokna pun Allah Ta'ala. Engkau bisa jadi laki-laki, perempuan, bisa sehat, bisa cerdas, bisa punya kemewahan dan seterusnya. Kalau kau sadar semua itu datang dari Allah, engkau kenal siapa si pemberi nikmat, engkau tidak hanya sibuk terhadap nikmat, maka engkau tidak akan pernah berani durhaka kepadanya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, pada kesimpulannya bahwa Ramadan ini sengaja diulangi dan diulangi oleh Allah sepanjang hidup kita, selalu datang setiap tahunnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa pada zahirnya adalah menahan makan dan minum, tidak bergaul dengan pasangan di siang hari, tapi pada hakikatnya puasa adalah merasakan bagaimana kita diawasi, bagaimana kita diperhatikan setiap saat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minallahil musta'an wal ihtiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.